Selamat pagi, Bro. Ya, pagi juga. Beberapa waktu lalu kita bicara masalah radikal ya, Prof ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. itu ada satu persepsi yang perlu kita luruskan. Nah, kali ini saya tertarik dengan anarki, Prof. Ya, Itu karena ada satu bentuk pemikiran baru dari satu tokoh, yaitu Proudhon yang memberikan satu pemaknaan baru atau bagaimana, Prof, tentang anarki itu ya. sebenarnya. Jadi kan istilah anarki itu sebenarnya sudah mulai muncul pada masa Yunani. Ya, jadi Hmm. misalnya ada Plato, Aristoteles sudah membicarakan anarki. Anarki itu kan asal katanya dari anarkos ya. Jadi anarkos itu sebenarnya dalam pemikiran awalnya itu dianggap sesuatu yang tidak baik sebenarnya karena ada Hmm. model kekacauan, Hmm. kerusuhan itu ya. Jadi identik sebenarnya begitu ada dikatakan istilah anarki, maka Hmm. yang muncul di dalam pemikiran orang waktu itu adalah sesuatu ketidakteruturan, kesapaan, misalnya Hmm. kekacauan. Dan yang menarik sebenarnya dari Joseph Proudhon ini dia seorang ilmuwan Prancis sebenarnya yang memukakan istilah yang berbeda. Ingat, tadi kita sebelum-sebelumnya beberapa hari yang lalu bicarakan tentang sebenarnya dekonstruksi, ya Hmm. istilah dekonstruksi. Ya. Jadi dia mencoba untuk mendekonstruksi Hmm. pemikiran yang awal yang membicarakan tentang Anarki. anarki itu sebagai sesuatu yang negatif, ya. Hmm. Dia mengatakan justru sebenarnya itu sesuatu yang hal yang tertinggi di dalam bentuk pemerintahan. Nah, bagaimana bisa, Ini Bro? itu makanya dikatakan dia mendekonstruksi karena dia mengatakan bahwa sebenarnya anarki di dalam pikiran dia itu sebenarnya tidak ada aturan dalam pengertian ada kebebasan semua warga negara, ya. Tapi kebebasan di sini adalah sebenarnya kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang sadar. Jadi misalnya bagi orang yang mempunyai pengetahuan yang sudah tinggi, kesadaran yang tinggi, sebenarnya tidak perlu banyak aturan-aturan. Dia akan mengatur diri sendiri. Dia akan mengatur hubungannya dengan orang lain. Dia misalnya tidak jadi di sini akhirnya yang muncul dalam pemikiran dari Proudhon itu sebenarnya adalah suatu bentuk anarki dalam pengertian di mana setiap orang itu sadar akan adanya kesetaraan, Hmm. penghargaan kepada hak azazi manusia, penghargaan pada keadilan, penghargaan pada kebersamaan itu yang menjadi penting. Oleh karena itu dia mengatakan akhirnya sebenarnya anarki itu adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terbaik menurut menurut Itu yang akan saya pertanyakan, Prof. Anarki adalah bentuk tertinggi dari keteraturan. Itu ya, maksudnya gimana tuh, Prof? keteraturan itu karena memang masyarakat dan warga negara itu mengatur diri sendiri. Ya, jadi Hmm. kan begini, kan sebenarnya kalau dari memang masyarakat yang kacau, tidak punya pemikiran, tidak punya arah yang jelas, tidak Hmm. menghargai misalnya, tidak sadar akan adanya pentingnya keadilan, pentingnya Hmm. kesadaran, makanya akan muncul adalah memang mau tidak mau itu adalah anarki dalam bentuk misalnya model kekacauan, ya, perlawanan. Hmm. Tapi begitu misalnya masing-masing pada masyarakat yang misalnya sudah maju, masyarakat yang misalnya masyarakatnya sudah makmur, itu akan lebih mudah sebenarnya tanpa ada aturan mereka bisa mengatur diri sendiri gitu ya. Hmm. Jadi problem ini mungkin sebenarnya sesuatu yang kelihatannya sangat ideal ya. Kalau mungkin bisa dianggap sebagai utopis, tapi paling tidak misalnya sebagai salah satu model sebenarnya pemikiran yang bisa kita gunakan itu, kita lakukan itu sebagai satu bentuk ya hal-hal alternatif untuk memikirkan bagaimana misalnya supaya satu masyarakat itu pada satu negara atau dalam kehidupan bersama justru memang tidak terlalu perlu apa yang dikatakan aturan-aturan apalagi banyak, tapi Hmm. masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk bagaimana misalnya ada selalu pengakuan, penghargaan terhadap azazi, terhadap kebersamaan, terhadap keanekaragaman. Itu menjadi hal penting di dalam masyarakat itu. Dan oleh karena itu, pada masyarakat yang misalnya sudah memiliki dan sampai pada tahap ini, itu yang dia sebut sebagai ya anarki itu sebagai suatu bentuk pemerintahannya. Tanpa pemerintahan sebenarnya sesuatu koordinasi masyarakat yang lebih tinggi, yang lebih baik. Ya, Hmm. Ya. jadi ini yang agak apa dari Prudong ini. Sebenarnya Prudong itu Itu banyak sangat idealis ya, Prof, ya, dia kalau sangat idealis. bisa Maka secara dikatakan malah ya. malah kadang-kadang lebih Sulit ya utopis ya. Sulit ternyata ya, untuk tapi apakah itu bisa ini, Prof, dilakukan hal-hal yang ya seperti itu? sebenarnya kan begini. Dia sendiri waktu itu sebenarnya hidup dalam situasi Prancis yang memang Hmm. kacau ya. Hmm. Jadi ada era-era revolusi industri, Hmm. Betul, kemudian betul. masyarakatnya itu pertama sekali misalnya para kaum Hmm. buruh yang mendapat gaji yang kecil. Ingat, secara sosial politik sebenarnya Eropa itu waktu itu kan misalnya ada dua, sosialisme dan kapitalisme itu dua hal yang selalu misalnya Hmm. menjadi apa ya pertentangan. Dan seperti yang ada di Indonesia sekarang, pada bagaimana misalnya kaum buruh itu ya selama bertahun-tahun menuntut haknya untuk ada kesetaraan keadilan terhadap mereka, Hmm. terhadap kita juga sebenarnya Hmm. kita rasakan Iya, kita betul. rasakan itu dan orang menganggap mungkin
ya pegawai negeri, dosen di UI itu sejahtera gitu. Mereka tidak tahu bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi saya pikir itu ya, jadi dia hidup di dalam kondisi yang seperti kekacauan di masa revolusi industri, awal-awal revolusi industri itu, dan dia sebenarnya mencoba melihat kalau misalnya masyarakat yang begini sebenarnya anarkisnya akan lebih baik, misalnya bagaimana masyarakat itu sadar bahwa mereka misalnya harus saling menghormati satu sama lain, ya, ada kesetaraan dan keadilan di antara mereka, dan masyarakat seperti ini tidak memerlukan sebenarnya aturan-aturan atau pemerintahan yang sifatnya akhirnya anarkis itu. Nah, bagaimana relevansinya dengan konteks politik kontemporer kita sekarang, Prof? Ya, politik kontemporer ini sebenarnya kan begini. Di dalam politik kontemporer ini sebenarnya banyak sekali sekarang arah-arah yang kita coba untuk bisa pahami, dan di dalam dialektika kita ini sebenarnya mereka mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan baru itu ya. Bagaimana misalnya masalah sosial, politik, tentang hukum, tentang azazi, tentang demokrasi, tentang misalnya informasi, tentang permasalahan sosiologi, filsafat politik itu menjadi hal yang sebenarnya banyak sekali menjadi memerlukan perhatian yang khusus untuk bisa melihat bagaimana perkembangan ke depan. Jadi ini sebenarnya masih seperti awal ya. Jadi awal sebelum atau satu dekade sebelum abad 21 ya, itu bahkan baru terjadi misalnya di Eropa, dan kita sekarang udah mulai memasuki itu. Adanya terjadi perubahan yang sangat-sangat radikal, dan kita memang mulai mungkin hanya baru sebagian kecil dari masyarakat, dari di dunia pendidikan juga yang mulai misalnya mencoba untuk bisa memahami tentang perkembangan baru, termasuk misalnya kita mulai misalnya mencoba mempelajari tentang pemikiran Proudhon ini. Apa sebenarnya positif negatifnya? Dari apa misalnya makna tersembunyi dari apa yang dikatakan oleh Proudhon ini. Jadi Proudhon sebenarnya memang menginginkan bagaimana misalnya supaya dominasi masyarakat, hegemoni masyarakat terhadap misalnya pemerintah terhadap masyarakat itu tidak terjadi seperti pada masyarakat yang kacau, yang memerlukan misalnya pemerintahan atau tangan besi untuk bisa mengatasi itu. Dan menurut dia memang yang paling ideal adalah masyarakat yang dia impikan itu seperti apa yang dia katakan anarkis, tapi dalam pengertian anarkis yang berbeda sekali dengan pandangan anarkis sebelumnya. Ya. Satu lagi, Prof. Itu tentang properti, ya kan, dia menulis tentang properti. Katanya properti itu satu bentuk apa ya namanya? Lupa saya tiba-tiba. Jadi properti itu suatu yang hutang atau bukan seperti properti yang kita pahami. Itu bagaimana pengertian Proudhon terhadap properti? Properti dalam pengertian Proudhon ini mungkin adalah ya properti itu kan misalnya lebih pada model kepemilikan ya. Jadi kepemilikan dalam pengertian di sini mungkin dia sebenarnya bukan lebih melihatnya pada kepemilikan yang sifatnya fisik bendawi ya, tapi kepemilikan yang sebenarnya, karena kalau kita lihat dari pemikiran Proudhon itu kan sebenarnya dia lebih misalnya mencoba untuk memberikan penghargaan pada wawasan, pada pemikiran, pada bentuk-bentuk non fisik ya, bentuk non materi. Jadi mungkin kepemilikan yang dimasukkan, saya juga masih agak dikatakan gini, kepemilikan itu adalah pencurian. Ya, pencurian dalam pengertian mungkin bukan begini. Kalau dia katakan pencurian itu kan pada masa-masa misalnya terjadi korupsi, terjadi misalnya ketidakkacauan, itu kan sebenarnya mengambil hak orang lain ya. Gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai pencurian. Misalnya sekarang misalnya di Indonesia juga sering sekali misalnya kemarin itu coba bayangkan itu berapa triliun 200 iya 271 ya. Bagaimana mungkin dalam usaha apa misalnya seseorang karyawan atau pegawai bisa memiliki hal seperti itu kalau bukan pencurian. Jadi sekarang ini sebenarnya kita harus bisa juga melihat ya, ada orang misalnya yang secara cepat itu tiba-tiba dia melambung seperti orang kaya, dan kita pikir sebenarnya jadi kaya itu bagus ya. Tapi memang yang tidak bagus itu adalah kalau misalnya itu diperoleh secara tidak wajar. Diperoleh misalnya secara yang tidak wajar itu yang disebut misalnya oleh Proudhon itu sebagai pencurian ya. Pencurian hak orang lain, pencurian misalnya gagasan orang lain. Kalau misalnya sekarang itu bisa masuk juga misalnya pada plagiat gitu. Jadi makanya kita selalu berupaya bahwa walaupun misalnya kita ambil dari pemikiran siapapun, kita mencoba untuk menjelaskan ini sumbernya begini. Iya. Ya, jadi supaya kita lebih paham dan punya banyak wawasan ya, Prof. Jadi saya pikir itu yang mungkin yang dapat kita dapat manfaat dan perluasan wawasan. Paling tidak
menciptakan literasi ya, Ya, kegiatan ya. literasi untuk Benar, masyarakat benar. ya Prof ya. Jadi saya pikir saya karena begini kita memang kan udah lama lah ya bergerak di dalam dunia pendidikan itu dan kita merasa ya ada etika kewajiban ya Prof. ada kewajiban ya, ada etika kewajiban. Mudah-mudahan kita tidak hanya misalnya di dunia perguruan tinggi 1, 2, 3 perguruan tinggi, walaupun sebenarnya selama ini di perguruan tinggi saya hampir kan tahu sendiri, hampir di semua program doktor itu saya mengajar ya. Iya, betul. Tapi saya pikir sekarang bukan hanya dibatasi oleh lingkungan yang di Universitas Indonesia atau beberapa universitas lain, tapi mencoba untuk bisa misalnya lebih membuka ruang yang lebih luas seperti ruang agora, internet betul, itu ya digunakan ya. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk masyarakat dan amin. bersama. Semoga ya Prof. Semoga. Terima kasih.